Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Marcelina Sari dari kelas TBU 2A absen 21. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Lailatus Zulia. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pentingnya belajar filsafat pendidikan Islam bagi setiap mahasiswa FTIK? Bagi seorang mahasiswa FTIK, filsafat pendidikan Islam itu sangat perlu, bahwa mahasiswa diharapkan dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia dan dapat menghargai keragaman budaya di sekitarnya. Pendidikan Islam sebagai usaha sadar untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik peserta didik untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam. Oleh karena itu, bagi seorang mahasiswa calon guru, saya mempelajari ilmu filsafat dan ilmu filsafat pendidikan Islam itu sangat penting. Bukan saja memperluas wawasan mengenai pendidikan, namun membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkan gaya belajar yang tepat. Dan yang lebih penting lagi, bahwa sikap dan tindakannya yang mencerminkan filsafat akan berpengaruh kepada siswanya. Seperti jika guru tersebut mengajar dan mendidik siswanya dengan cara yang salah, maka akan berdampak buruk bagi perkembangan siswanya, dan sebaliknya. Itulah mengapa perlunya guru memahami filsafat pendidikan Islam itu agar dapat mendidik dan mengajar siswanya dengan baik dan benar. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu narasikan poin-poin penting apa saja yang saudara pelajari selama 7 pertemuan. Poin penting yang saya pelajari selama 7 pertemuan yaitu tentang yang pertama, pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam yaitu kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Dan dapat dikatakan juga bahwa filsafat pendidikan Islam itu upaya mencari kebenaran, inti atau hakikat dari pendidikan Islam dengan cara berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dengan berdasarkan kepada ajaran Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam seperti juga ruang lingkup filsafat secara umum, yaitu meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk yang kedua, telaah ontologis tentang manusia, alam semesta, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yaitu manusia merupakan makhluk yang diberikan akal budi. Dengan akal budinya tersebut, manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan peradaban. Hakikat manusia dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek biologis, sosiologis, antropologi, budaya, dan sebagainya. Tentang alam semesta sangat penting. Dengan mengkaji alam akan menstimulasikan munculnya konsepsi pendidikan bagi alam. Dalam Islam, alam adalah ciptaan Allah SWT. Para ahli banyak mengemukakan pengertian tentang hakikat alam. Meskipun beragam tentunya dapat menambah pengetahuan. Ilmu pengetahuan yaitu sebagai pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman, studi, dan percobaan yang telah dilakukan dipakai untuk menentukan hakikat, yaitu etika keilmuan perspektif Filfendis. Pendidikan pragmatisme berwatak humanis dan manusia adalah ukuran segala-galanya. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme hanyalah sebagai fasilitator dan motivator kegiatan anak. Etika keilmuan berkaitan dengan kode etik bagi para pendidik. Maksud dari kode etik guru ini adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau relationship antar guru dengan lembaga pendidikan atau sekolah.
guru dengan guru, guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungannya. Kemudian, paham yang berkaitan dengan etika keilmuan tidak dapat terlepas dari pandangan positivisme selain pragmatisme. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Etika keilmuan yang menganut positivisme yaitu mempertegas tentang kebenaran pengetahuan terletak pada fakta-fakta yang konkret dan indrawi. Etika keilmuan yang dibangun di atas paham humanisme adalah etika materialisme karena sesungguhnya manusia adalah materi. Yang dalam paham materialisme, kehidupan manusia akan berakhir sebagaimana benda lainnya. Hanya keberakhiran materi yang merupakan perubahan yang abadi. Untuk yang keempat, tinjauan filosofis tujuan pendidikan Islam. Dari tujuan pendidikan Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa diharapkan dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia dan dapat menghargai keberagaman budaya di sekitarnya. Pendidikan Islam sebagai usaha sadar untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik peserta didik untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam yang memiliki tujuan tertentu ingin dicapainya. Secara garis besar, pendidikan Islam memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, pendidikan Islam adalah meraih kebahagiaan di akhirat atau ukhrawi yang merupakan tujuan akhir manusia hidup. Sedangkan tujuan khusus, pendidikan Islam banyak definisi yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat dan waktu tertentu. Tujuan khusus ini secara umum adalah untuk kemaslahatan hidup di dunia atau duniawi. Oleh karena itu, maka tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan peserta didik untuk sadar diri terhadap tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial. Dan yang kelima, tinjauan filosofis tentang pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dan memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, tugas pendidik dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, para pendidik adalah orang yang mengupayakan terbentuknya manusia yang rasional dalam mengimani sesuatu yang bersifat metafisikal, melakukan filter dalam menerima doktrin agama. Dan yang keenam, tinjauan filosofis tentang peserta didik. Peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Dan yang terakhir tentang tinjauan filosofis tentang kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum bukan hanya sebagai panduan bagi guru saja, tapi bagi semua yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan. Mulai dari pemangku jabatan bidang pendidikan, pengelolaan lembaga pendidikan, pendidik, peserta didik, bahkan sampai juga pemerhati dan masyarakat. Bagi pendidik sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, sedangkan bagi pemerhati dan masyarakat atau termasuk orang tua, tentu sebagai landasan untuk menentukan pilihan terhadap pendidikan yang baik untuk putra-putri tersebut. Al-Syaibani menjelaskan bahwa kurikulum sebagai alat untuk menunjang keberhasilan peserta didik. Kurikulum akan menjadi rujukan keberhasilan anak di masa yang akan datang. Untuk pertanyaan yang ketiga, narasikan hal-hal yang menarik yang saudara dapatkan selama belajar filsafat pendidikan Islam selama 7 pertemuan. Hal yang menarik yang saya dapatkan ketika mempelajari filsafat yaitu saya menjadi lebih paham mengenai kajian yang mendalam tentang bagaimana arti kita hidup dan menjadi manusia yang baik. Yang kajiannya yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis.
Kemudian dikupas pula mengenai peran dan hakikat seorang pendidik dalam Islam, yaitu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mengajarkan etika, kesopanan, budi pekerti, dan kejujuran. Karena sebagai guru tidak hanya pintar dalam hal kognitif, tapi juga sikap. Menjadi seorang pendidik bukanlah hal yang mudah karena mengetahui rencana pembelajaran dengan model apa saja yang dapat diterapkan kepada peserta didik. Yang hal itu didasari oleh rasa sayang dan profesionalitas dalam pandangan Islam, yaitu mencari ridha Allah SWT. Untuk soal yang keempat, yaitu narasikan harapan mahasiswa setelah mempelajari filsafat pendidikan Islam. Harapannya supaya dapat mengaplikasikan ajaran agama Islam di bidang pendidikan yang tujuannya identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri. Menjadi acuan dalam melakukan kegiatan untuk berkarya maupun pengabdian pada bidang pendidikan. Menjadi metode untuk melatih berpikir dengan cara yang lebih serius agar lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dengan cara berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dan dengan informatif, baik, logis, dan benar. Sekian dari saya, itu yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.